Oke teman-teman, selamat datang, selamat berkunjung kembali di channel Sobatku. Yes, kali ini teman-teman saya akan membahas mengenai aplikasi, mengenai pendapatan YouTubers pemula ya, ataupun nanti saya akan beritahukan nanti di sini pendapatan YouTubers itu bagaimana sih ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat dan bisa menjadi suatu bahan untuk teori ataupun untuk bahan pertimbangan kepada teman-teman bagaimana caranya supaya mendapatkan pendapatan yang lebih besar di aplikasi menjadi seorang YouTubers itu. Nah, jadi di sini teman-teman yang belum subscribe channel Sobatku ya, silahkan di subscribe. Yang sudah support dan sudah dukung channel ini, saya mengucapkan terima kasih. Dan di sini juga saya akan tidak henti-hentinya memberitahukan kepada teman-teman, mengajak teman-teman untuk download aplikasi Sobat Pay. Nah, jadi aplikasi Sobat Pay adalah aplikasi pembayaran ya, atau pembelian produk digital termurah, salah satu termurah di Indonesia. Nah, jadi teman-teman bisa lihat produk apa saja yang ada di aplikasi Sobat Pay ini, dan kemudian pasca bayarnya juga ada teman-teman ya, dan kemudian harganya sangat terjangkau ya. Kita coba cek aja di sini teman-teman. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini harga-harganya dan sangat murah ya dibanding dengan aplikasi-aplikasi lain, ataupun ketika teman-teman melakukan pembelian pulsa di counter ya, lihat deh perbedaannya, jadi lebih gampang. Jadi depositnya juga di sini lebih mudah dan lebih gampang ya teman-teman. Dan bahkan ada peluang untuk teman-teman yang sudah download aplikasi Sobat Pay itu mendapatkan saldo gratis ya, saldo Sobat Pay secara gratis di channel Sobatku. Yes. Nah, jadi caranya itu tinggal teman-teman berkomentar di setiap video saya, dan saya akan seleksi ataupun giveaway setiap 3 hari, dan keempat hari kita akan seleksi yang 3 harinya ya. Jadi teman-teman berpeluang untuk mendapatkan saldo Sobat Pay secara gratis dari channel Sobatku. Yes. Dan itu dia teman-teman mengenai aplikasi Sobat Pay. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara melihat ya, ataupun pendapatan YouTubers itu yang sebenarnya. Nah, di sini teman-teman saya akan coba tunjukin kepada teman-teman pendapatan YouTubers itu bagaimana ya. Nah, jadi saya masuk dulu di studioyoutube.com. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, dan berikut itu. Oke, kita lihat ya. Nah, jadi teman-teman itu biasanya ada di analisis ya. Jadi berapa sih pendapatan seperti saya, berapa yang sudah saya dapatkan di YouTube ini ya. Jadi memang belum lama gajian saya itu sejak bulan Februari. Nanti teman-teman bisa dilihat di sini. Nah, ini jadi kita bisa lihat pendapatan. Jadi di sini teman-teman, di sini saya mulai gajian itu di bulan Februari ya. Ya, ini 6 bulan terakhir ya. Jadi begini. Nah, jadi bulan Februari saya dapat 5 juta, baru bulan Maret 2 juta, 3 juta, 3 juta, 2 juta Juni, baru untuk sementara di Juli itu baru 1.200.000 ya. Nah, jadi gajian saya bukan di Februari deh. Saya lihat selengkapnya ya teman-teman, sorry bentar ya. Oh, mulai Oktober ya, cuman mulai Oktober kan saya tidak melakukan penarikan ya, karena belum masuk istilahnya belum masuk apa namanya kode PIN ya, kode PIN, sorry. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa estimasi pendapatan saya itu dari bulan ke bulan, dari bulan Oktober itu 1 juta, di bulan Februari naik 5 juta, Maret 2 juta lebih. Nah, di sini. Nah, itu dia. Jadi ya tidak begitulah. Ya, jadi itulah pendapatan yang sudah saya dapatkan di aplikasi lagi di YouTube itu. Nah, jadi tentu teman-teman bertanya nih, ya bagaimana sih pendapatan di YouTubers itu setiap viewers ya.
Jadi di sini juga saya kasih tahu ada sebuah jadi totalnya sudah 24 juta ya teman-teman ya, yang sudah saya dapatkan dari YouTube ya. Jadi lumayan lah ya. Jadi kita lihat pendapatan itu setiap video itu bagaimana sih. Nah jadi tentu teman-teman nanti bertanya nih ya. Nah jadi kita lihat teman-teman pendapatan ya di setiap konten. Kita akan lihat setiap konten, contohnya ini yang sudah lama dulu lah, jangan yang baru-baru, karena kadang yang baru-baru itu belum masuk ya teman-teman. Nah jadi kita akan lihat seperti ini berapa viewersnya. Viewersnya itu 211 ya, 211 ya. Kita lihat berapa pendapatan di sini. Nah jadi pendapatan di sini, nah itu dia. Nah jadi pendapatan saya itu yang di viewers yang khusus video ini itu hanya 3.351 rupiah. Nah jadi itu dia teman-teman. Jadi ini dia, ini estimasinya sama yang pendapatan YouTube Premium ya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat bahwa hanya 3.200 views loh. Nah jadi teman-teman juga bisa lihat di sini bahwa ada satu video saya yang agak naik ya. Jadi kita bisa lihat nanti di sini, bentar ya. Nah jadi ada sebuah video saya yang viewersnya itu 200 lebih ya, 200 lebih. Kita akan coba lihat berapa pendapatan saya di satu konten itu aja. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada ini nih. Nah ini dia mengenai cara pendaftaran ya di aplikasi Snack Video. Nah jadi itu salah satu video yang berpendapatan tinggi ya. Nah jadi di sini perhatikan estimasi pendapatan saya itu 9 juta. Nah itu hanya satu video. Nah jadi tentu teman-teman bertanya, ini viewersnya berapa? Yaitu 243.000 ya, 243.000 ya. Nah jadi itu dia teman-teman. Jadi satu video itu bisa nyampe 9 juta loh teman-teman. Jadi luar biasa kan. Jadi memang tidak semua video kita viral atau bagaimana. Jadi salah satunya. Nah inilah untung menjadi seorang YouTubers ya. Ya jadi coba bayangin aja deh kalau yang nyampe 1 juta viewers itu. Nah makanya sebenarnya kenapa banyak yang jadi kaya mendadak di YouTube. Nah jadi dengan konten-konten seperti ini, dengan viewers yang banyak itulah tergantung viewers ya teman-teman. Nah jadi mungkin banyak juga teman-teman yang berpikir bahwa berpikir bahwa pendapatan YouTubers itu seperti misalnya 100 viewers ya, 1000 viewers itu dapat $1 minimalnya. Nah jadi itu juga tidak menentukan teman-teman. Nah jadi kita bisa cek di sini contohnya nih ya, dimana video saya yang sampai penayangannya 1000. Nah coba saya ini baru rilis yang ini ya, yang ada 1200 viewers. Jadi kita lihat pendapatannya berapa. Nah kita coba lihat teman-teman di analisis ya.
Jadi pendapatannya itu ini selama ini dia. Jadi pendapatannya itu hanya 53.000 teman-teman ya, 53.000 ya. Jadi kita coba lihat di pendapatan deh. Nah ini hanya 53.000. Nah itu sudah 1.000, berarti kurang $1. Nah sementara $1 itu kan kurang $1 gimana sih, lebih ya, lebih $1 kan 14.000 ya, itu makan sekarang 14.000. jadi ini sekitar $3 ya, $3, 3 kali 14 baru 42.000. Nah jadi ini $3 lebih ya teman-teman. Jadi itu pengaruhnya di mana? Jadi mungkin teman-teman juga, kita juga bisa lihat, kita bedakan ya, kita bedakan di views yang lain ya. Ini 53.000 ya pendapatannya ya, dengan total viewers sebanyak 1.200. Nah kita lihat di sini ada lagi yang 2.000 ini, yang 2.000 viewers. Kita lihat pendapatannya berapa teman-teman. Nah ini 2.000 views tetapi hanya 70, itu tadi 1.200. ini viewersnya 2022. Nah coba bayangin, jadi pendapatan itu tidak menentu sesuai dengan viewers. Kalau misalnya sebenarnya tadi itu 50.000 lebih ya, 50.000 lebih, artinya ini bisa mencapai 80-90.000 dong, sementara hanya 70.000. Nah jadi pendapatan YouTube itu tergantung, bisa juga tergantung iklan. Teman-teman bisa lihat di sini estimasi pendapatan iklan. Nah jadi artinya makin banyak iklan yang muncul di video kita, makin bagus video kita, makin panjang durasi video kita, makin bagus kualitas video kita, maka iklan itu masuk ke konten kita. Jadi itu dia. Nah jadi itu pendapatannya hanya 70, dan bahkan ada juga yang sampai 1000 apa ya, 1000. Kita lihat yang 1000 aja deh, ada enggak ya yang mendekati 1000 views lah. Nah ini coba kita buka yang 900 ini, 900 ya. Kita coba lihat teman-teman, yang 900 viewers ini berapa pendapatannya sih. Nah 935 viewers ya. Nah jadi pendapatannya itu 35.000. Nah ini lebih $2 ya, lebih $2. Nah jadi itu dia. Nah jadi itu dipengaruhi ya teman-teman, jadi dipengaruhi panjang durasi, dan kemudian juga mungkin dipengaruhi dengan ya dengan komen atau apa-apalah, mungkin seperti itulah ya. Nah jadi itu dia. Nah jadi ini 900 viewers ya, jadi kita bisa beda-bedain nanti ya teman-teman. Nah ya kita lihat lagi ya, ada enggak ya yang memang. Nah coba ini ada yang 590 tayangan, 590 tayangan. Kita lihat berapa pendapatannya. Nah ini hanya 15.000 ya, kalau tadi 90.000 900 ya, jadi ini hampir 600. Ini hanya 590 penayangan, dan hasilnya itu 15.500 ya. Idenya 15.000 satu konten ya, lumayan. Nah jadi kita lihat beberapa video saya yang memang unggul dan pendapatannya itu tinggi ya. Kita lihat teman-teman, jadi itu bisa menjadi acuan ataupun bisa menjadi bahan kepada teman-teman untuk selalu
semangat buat konten ya. Jadi walaupun hasilnya kecil untuk sekarang, itu kan video kita kan selalu ada tuh ya di situ. Nah, jadi artinya teman-teman jangan pernah patah semangat ya. Konten teman-teman mungkin tidak ditonton sekarang, tapi akan ditonton ke depan. Nah, itu dia. Jadi salah satu video saya yang penayangannya itu ini ya. Coba kita lihat teman-teman. Penayangannya itu 46.000. Nah, jadi hasilnya itu 2 juta. 46.000. 2 juta. 2 juta ya. Jadi kalau seandainya kita bagi 46.000 itu berapa ya kira-kira? Kok bisa 2 juta hasilnya, kan begitu ya. 46.000 aja kita genapkan aja, 46.000 ya, bagi 2 juta. Nah, jadi per viewers itu kita dapat itu 1 viewers 0,023 rupiah. Nah, itu dia teman-teman. Jadi memang simpel sih, jadi cuma lumayan ya. Jadi itu yang menjadi bahan kepada teman-teman untuk menjadi seorang YouTubers, dan mudah-mudahan YouTubers pemula selalu semangat, jangan patah semangat ya. Kenapa? Banyak teman-teman yang memang misalnya pemula itu kadang-kadang patah semangat ya. Jadi kita lihat di sini di analisis video saya yang sekarang itu berapa sih pendapatan setiap hari yang saya dapatkan ya. Jadi dengan misalnya rata-rata penayangannya itu seperti ini kan, ini 5.335 penayangan dalam 2 hari ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini penayangan saya itu ini 2000 ya. Ini yang masuk itu masih di tanggal 12 ya. Jadi sekarang tanggal 14. Jadi yang baru masuk itu sekitar 2 hari baru masuk itu. Nah, jadi ini harinya 2000 ya. Baru tanggal 11 2300. Nah, di tanggal 9 itu ini pendapatan ya. Kok udah ke pendapatan penayangan, sorry. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ini mengenai dulu penayangan ya. Jadi kita coba dari tanggal ini ya. Dari tanggal 4 Juli itu penayangan saya di tanggal 4 itu 2.871. Nah, nanti kita lihat ya, mulai dari tanggal 4 ya. Kita lihat pendapatannya berapa. Baru di tanggal 5 2.600 menurun ya. Jadi naik lagi di sini 3.000 tanggal 6. Baru lagi tanggal 7 2.900. Itu viewer saya per hari ya. Nah, jadi nanti bisa menjadi bahan kepada teman-teman semua. Baru tanggal 7 tanggal 8. Nah, ini. Tanggal 8 3.000 naik. Baru tanggal 9 3.555 ya. Itu tanggal 8. Tanggal 12. Ini tanggal berapa nih yang tinggi? Oke, tanggal 9 ya. Tanggal 11. Di tanggal 10 3.000 ya. Jadi sampai tanggal 12. Nah, mungkin menurun di sini ya teman-teman. Tinggal 2.000 dan kemudian juga tanggal 11 itu 2.300. Oke. Nah, kita lihat pendapatannya di situ. Nah, di sini dia. Nah, jadi yang masuk itu baru di tanggal 11 ya kayaknya. Sorry. Nah, jadi di tanggal 9 itu saya dapat 137.000 ya. Nah, di viewers dengan penayangan di tanggal 9 berapa ya?
Nah ini dia, jadi 3.000 ya teman-teman. Jadi kalau kita hitung-hitung di 3.000 viewers bisa dapat 137.000. Berarti kalau kali berapa itu ya, berarti dolarnya itu 9 ya, sekitar 9 dolar lah ya. Nah jadi kita coba cek yang di tanggal 11 dulu, tanggal 11 nih ya, tanggal 10 itu ya, tanggal 11 ya, tanggal 10 itu 95.000 ya. Kita coba penayangan di tanggal 10 dulu, tanggal 12 ini. Nah di tanggal 10 itu 3 ya, ada 3.000. Nah itu dia teman-teman, jadi bisa teman-teman lihat sendiri deh pendapatan YouTubers itu bagaimana, dan ini juga pendapatan saya sendiri. Dan semoga penjelasan ini kita lihat menjadi motivasi semangat buat teman-teman YouTubers ya. Jangan karena ini hasilnya sangat kecil ataupun tidak terlalu besar jadi teman-teman patah semangat ya. Apalagi yang baru monet, apalagi yang biasa saja viewersnya, itu memang pendapatannya akan nampak ya. Jadi banyak teman-teman YouTubers yang malas, yang akhirnya nggak mau lagi ya, kan katanya kecil, tiap hari 0,0 sekian dolar, kenapa viewersnya baru ratusan. Nah itu, dan bahkan kalau pemula-pemula ini, kalau masih biasa-biasa ini ya, kadang 1.000 viewers itu kadang hanya baru di bawah satu dolar loh. Nah jadi sehingga patah semangat. Jadi saya katakan di sini kepada teman-teman, saya memberikan semangat apabila sudah monet, tinggal teman-teman yang memang gimana caranya supaya channel saya berkembang. Jadi kuncinya upload terus video, upload terus, jangan malas, jangan lihat hasilnya, penting upload terus dan perbaiki seperti thumbnail ya, cari judul yang menarik, kemudian cari tag yang bagus ya, buat tag video teman-teman sesuai dengan konten teman-teman yang sedang diupload. Nah gitu dia. Nah jadi jangan pernah patah semangat, manfaatkan ya. Mari teman-teman yang sudah monetisasi, yang belum pendapatannya masih kecil, mari semangat kembali untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Itu tergantung kita. Saya rasa kalau kita fokus ke YouTube ini udah bisa menjadi gaji pokok teman-teman. Kalau dapat 3 juta per bulan udah lumayan ya. Jadi saya rasa yang 2.500.000 pun per bulan dari YouTube, kalau kita pikir-pikir udah lumayan ya. Daripada kita kerja, daripada kita jadi karyawan, aduh, saya pikir lebih baik deh ya, seperti saya jujur aja ya. Nah begitu mindset saya sih. Karena kenapa? Karena yang saya pikirkan itu bukan tahun sekarang ya, bukan masa sekarang. Yang saya pikirkan itu adalah masa depan. Nah ketika saya memiliki banyak video, pasti ada yang menonton. Nah makanya buat video-video yang memang ada istilahnya, ada niat untuk menonton, istilahnya berguna, istilahnya memang mau dilihat. Nah itu dia. Nah jadi targetnya bagaimana? Kalau misalnya sekarang contohnya kan ya, kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan bagaimana? Coba bayangin. Kecuali kalau YouTube tutup. Nah itu dia kesempatan buat teman-teman semua. Saya rasa kalau aplikasi YouTube tidak tutup, yang punya YouTube tidak akan tutup YouTube ini ke depan, ini bisa juga ya. Kalau teman-teman berpikir adalah misalnya mengenai gimana ya, mengenai pensiunan atau bagaimana, saya rasa video-video teman-teman nanti bisa terus ditonton orang. Nah bisa nggak dilanjutkan oleh anak cucu, nanti bisa dilanjutkan. Bukankah ini suatu omset atau suatu investasi yang luar biasa, yang gratis ya, ke depan teman-teman berpeluang gitu. Nah itu dia teman-teman, mungkin itu sekedar istilahnya pandangan ke depan, dan mungkin kita akan bahas mungkin nanti di video-video berikutnya mengenai YouTube ini. Nah gitu dia. Itu dia teman-teman, terima kasih atas kesempatan, dan mohon maaf terlalu panjang durasinya dan terlalu banyak ceramah saya. Semoga ini bermanfaat. Salam dari saya, sobatku pasti yes. YouTubers pemula jangan lupa selalu semangat. Ingat pandanganmu ke depan.